Oke, kembali lagi bersama kami channel ASK TV. Hari ini kita podcast kembali dengan Sam-Sam yang dulunya euforianya yang begitu megah di Tribun Aremania. Ya, itulah sebuah kerinduan yang dimana Aremania saat ini ya sedang tidak baik-baik saja ya. Kalau dibilang baik-baik saja mungkin ya itu hanya di dunia maya. Kalau di dunia nyata di Malang sendiri ya kami merasakan begitu kerinduannya tribun yang full padat dan menjadi pionir di tribun. Saat ini kami Asia TV kedatangan Sam Rahmat dan Sam Niko. Salam satu jiwa Arema. Oke. Sebelum kita ke pembahasan, mari kita berdoa dulu untuk pendiri Arema. Semoga beliau diberikan ketenangan, kedamaian, dan juga kita khususkan untuk Sam-Sam kita yang sudah mendahului kita. Semoga dengan yang masih ada saat ini bisa meneruskan keinginan, harapan yang dimana Arema juga sebagai simbol persatuan. Dan juga kita tidak pernah lupa dengan dulur-dulur kita yang gugur di tragedi Kanjuruhan. Semoga hal pahit itu tidak akan terulang di Indonesia dan sebagai pelajaran semua supporter. Oke, dari sini untuk pembahasannya mungkin lebih mengerucut tentang yayasan ya, Sam Rahmat ya, dengan Sam Niko mungkin bisa menjelaskan. Dan saya sendiri di sini ditemani oleh Sam Andi juga, yang nantinya bisa menanyakan apa yang perlu ditanyakan dari nawak-nawak dari IG-nya ASK ya. Untuk Sam Rahmat sendiri, sejarahnya yayasan ini seperti apa Sam dulunya Sam berdirinya? Kan Umat sendiri kan yang apa ya, saksi hidup lah dinamika perjalanan yayasan mulai berdirinya sampai sekarang. Jadi kalau kita bicara yayasan itu bagaimanapun juga kita tidak luput dari sosok EBS Akub Zainal. Oke. Jenderal Akub Zainal, pendiri dari Yayasan Arema, di mana pada saat itu memang Jenderal Akub Zainal itu punya misinya adalah menyatukan arek-arek Malang, karena pada saat itu memang di Malang itu boleh dikatakan banyak komunitas-komunitas, banyak geng-geng, bukan komunitas sih, tapi geng-geng, dimana kalau ada pertemuan atau ada apa rame-rame konser dangdut, konser musik, senggol titik tawuran. Iya betul. Itu banyak banget dulu. Nah, oleh karenanya kebetulan juga EBS Akub Zainal ini juga kan salah satu operator liga, salah satu operator tokoh operator liga. Beliau menginginkan di Kota Malang, waktu saya katakan Kota Malang ya, Malang Raya lah. Malang Raya betul. Ada klub yang bisa ikut di dalam kompetisi liga profesional, dalam hal ini Galatama ya. Sehingga pada tanggal 11 Agustus tahun 87 dibentuklah Yayasan Arema yang menaungi klub Arema yang nantinya akan berlaga di kompetisi resmi nasional. Itu yang jelas EBS Akub Zainal tuh orangnya sangat cinta sama arek Malang, sangat sayang sama arek Malang, sehingga mengapa klub Arema itu dinaungi oleh yayasan, bukan oleh PT. Kenapa? Saking cintana EBS Akub Zainal itu kepada arek Malang. Sebenarnya kalau memang
Ebes sebagai pendiri Arema itu mau mewariskan Arema kepada keluarga, bisa buatkan aja PT. Iya, Karena betul. kalau PT nanti itu kan kemudian kepemilikannya dalam bentuk saham. Kalau saham itu kan memang kan Bisa ya dijual belikan ya. bukan dijual belikan, itu kan diwariskan. Oh ya, diwariskan. Kan kalau namanya saham kan atas nama masing-masing individu kan. Sehingga kalau waktu itu Ebes Yakub Zainal mau mewariskan Arema kepada keluarga, ya dibentuk PT aja untuk klub Arema. Tetapi kan nggak seperti itu. Mengapa dibentuk yayasan? Karena saking cintanya sama Arek Malang sehingga bentuk badan hukum yang menaungi Arema itu bukan PT tapi yayasan. Karena kalau dengan yayasan siapapun bisa berada di situ, berada sebagai pembina yayasan, sebagai pengurus dan sebagai pengawas yayasan. Itu kan dari sekilas pembahasan awal berdirinya ya, Sam ya. Ya. Terus kalau pendapatnya Sam Rahmat sendiri mengenai mundurnya Pak dari itu, Sam, ya, bagaimana? Oke. Jadi kalau kita bicara pengunduran diri pejabat di dalam suatu yayasan, itu ada aturan di dalam peraturan undang-undangan, dalam hal ini undang-undang yayasan. Jadi namanya pengunduran diri itu tidak bisa mengundurkan sepihak, tetapi harus ada prosedur hukum yang menyertai sesuai dengan aturan undang-undang. Memang pada saat itu kan ya hampir semua Aremania sudah pernah baca lah surat pengundurannya Pak Caryoto, karena memang waktu itu viral kan. Iya, betul. Dan sudah nyebar kemana-mana di Facebook, di waktu itu masih BlackBerry. Iya, terus sekarang di berlanjut di WA pun masih menyebar kan surat pengunduran dirinya Pak Caryoto itu. Nah, pertanyaannya, apakah dengan Pak Caryoto sudah menyampaikan surat pengunduran diri kepada pengurus yayasan, terus dianggap Pak Caryoto sudah mundur? Nah, oleh karenanya untuk pengunduran diri pembina yayasan itu ada aturannya. Itu diatur di dalam pasal 27 Undang-Undang Yayasan, di mana kalau pengurus yayasan itu lebih dari satu orang, itu maka kalau ada pengurus yayasan yang mundur, nah yang mengganti itu adalah pembina yayasan yang lain. Jadi misalkan kita bertiga gitu ya, kemudian aku mundur. Nah, yang 2 orang itu bisa menunjuk pengganti saya. Kalau itu lebih dari 1 orang. Menunjuknya itu di luar organisasi itu? Gimana itu terserah siapapun. Menunjuk pengurus pun boleh. Nanti pengurusnya diganti gitu loh. Jadi misalkan pembina yayasan menunjuk ketua ketua yayasan misalnya. Iya, betul. Ketua yayasan ditertibno pembina yayasan, bisa saja nanti ketua yayasannya diganti oleh pembina yayasan, bisa kalau itu. Nah, untuk pembina yayasan yang 1 orang, nah ini memang langkah di yayasan Arema, karena pembina yayasan hanya 1 orang, yaitu Pak Caryoto. Nah, kalau pembinanya itu cuma 1 orang, maka prosedurnya di dalam waktu 30 hari pengurus dan pengawas yayasan itu harus melakukan rapat untuk menunjuk pembina baru di dalam 30 hari. Itu. Bagaimana kalau sudah lewat 30 hari? Nah, kalau sudah lewat 30 hari ya pengunduran dirinya batal demi hukum, alias tidak sah. Itu hanya mengundurkan diri de facto. Jadi statement saya mengatakan bahwa pengunduran diri Pak Caryoto tidak sah itu bukan berdasarkan asumsi atau opini saya pribadi, tidak, tapi itu dasarnya hukum. Dan itu undang-undang, dan itu dibuktikan pada tahun 2015 itu ada surat dari pengawas yayasan Pak Bambang Winarno kepada Depkumham
Karena pada saat itu kan memang ada beberapa yayasan yang memakai nama yang sama dengan akte notaris berbeda-beda. Nah, di situ ada surat balasan dari Dekumhan yang menyatakan bahwa komposisi Yayasan Arema masih tetap sama. Dalam hal ini pembina yayasan masih tetap Pak Daryoto, ketua yayasan masih Pak Nur, Pak M Nur, kemudian sekretarisnya masih Pak almarhum Mujiono Mujito, ya. Bendaranya masih Pak Rendra, kemudian pengawas yayasannya masih Pak Bambang Winarno. Berarti untuk saat ini pun masih diakui kalau pembina yayasan juga Pak Dar masih ya? Benar, masih tetap sampai dengan walaupun ada secara de facto itu ada kemunduran, tapi masih terakui kalau itu pembina ya. Negaranya pengunduran diri dari Pak Dar kan nggak diakui negara, karena yang tercatat di negara di lembaran berita negara itu masih tetap atas nama Pak Dar pembina yayasan. Itu ya mungkin tadi kan saya menyinggung masalah yayasan yang lebih dari satu tadi. Iya betul. Ya memang pada tahun 2011-2012 lah kalau nggak salah ya, pada saat ada LPI, LPI kan? Iya. Nah waktu itu memang ada beberapa akte Yayasan Arema. Tujuannya menggantikan Yayasan Arema dari Notaris Nurul yang saat ini tercatat di berita negara itu kan. Jadi ada, kalau nggak salah satunya itu dari Pak Rendra kalau nggak salah. Di situ ada komposisi yayasan, di situ ada nama Pak Rendra dan sebagainya. Kemudian ada yayasan juga, komposisi yayasan yang di situ ada Pak Nur dan sebagainya. Terus Sam Ikul juga membuat Yayasan Arema yang anggotanya kalau nggak salah mantan jenderal waktu itu. Nah, tiga-tiganya itu semuanya tercatat di notaris. Nah, permasalahannya apakah yayasan yang sudah tercatat di notaris itu otomatis sudah sah secara hukum, sudah punya legal standing untuk mengatasnamakan yayasan apa enggak? Jawabannya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau yayasan itu hanya terbatas di akte notaris, itu belum sah secara hukum. Jadi produk-produk hukum dari yayasan yang hanya di notaris, yang belum tercatat secara resmi di negara, dalam hal ini Dekumham maupun berita negara, maka yayasan itu ya belum sah, tidak punya legal standing itu. Terus apakah kalau sudah seperti itu pendiri itu bisa menunjuk pembina baru, Sam? Ya, oke. Jadi pada saat awal pembentukan yayasan itu kan ada yang dinamakan para pendiri. Iya, betul. Para pendiri pada saat membuat yayasan itu mereka membentuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ADRT. Kemudian menunjuk orang-orang yang masuk di dalam struktur organisasi di yayasan. Siapa pembina yayasannya, siapa pengurus yayasan, dan siapa pengawas yayasan. Setelah itu kemudian didaftarkan, dicatatkan di notaris. Nah, setelah dicatatkan notaris, oleh notaris didaftarkan ke Dekumham. Nah, setelah Dekumham terdaftar, maka kewenangan apapun dari pendiri yayasan itu sudah hilang, sudah nggak ada. Kecuali pendiri yayasan itu masuk di dalam struktur organisasi. Dia hak wewenangnya sebagai pembina yayasan apabila pendiri yayasan itu adalah
menjadi pembina yayasan, atau bisa juga hak wewenangnya sebagai pengurus apabila pendiri yayasan itu menjadi pengurus. Begitu juga sebagai pengawas apabila pendiri yayasan itu tercatat sebagai pengawas. Tetapi kalau pendiri yayasan kemudian tidak tercatat di dalam struktur organisasi, maka pendiri yayasan tidak punya wewenang apapun, tidak punya hak apapun. Hak wewenangnya sudah hilang sama sekali. Berarti hanya sekali tunjuk ya? Ya, jadi ya beliau-beliau itu memang bagaimanapun juga akan selalu tercatat di dalam akte bahwa beliau-beliau itu adalah pendiri yayasan. Ya. Itu saja. Terus kalau bicara tentang notaris kan sekarang itu muncul ada 5 notaris, Sam. Bagaimana pendapat Sam Rahmat sendiri? Ya. Apakah semuanya 5-5-nya itu sah atau gimana? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Yayasan Arema ada 5 ya, tapi kita ada 4 ya, ada 5 kan? Iya, ya. Jadi kan ada 5. Jadi di antara 5 itu yang sah itu hanya 1, yaitu yang tercatat di negara. Jadi kalau misalkan salah satu sudah tercatat, kemudian ada yayasan lain mau mendaftar, itu secara otomatis by sistem tertolak. Seharusnya seperti itu ya? Bukan seharusnya, tapi faktanya seperti itu, aturannya seperti itu, bukan seharusnya loh. Yeah. Tapi faktanya seperti itu. Sehingga dari 5 hanya 1. Nah, yang 1 itu sepengetahuan saya sampai dengan setahun 2 tahun yang lalu itu kebetulan ada teman kita sesama Aremania, Mas Didin namanya, Aremania Jakarta. Kebetulan setelah saya podcast dengan Pak Daryoto di salah satu podcast Malang ya, waktu itu saya minta bantuan sama Mas Didin. Sampean kan kenal ambil Dirjen yang menangani masalah badan hukum dan sebagainya. Tolong sampean tail susunan yayasan yang terbaru yang tercatat oleh negara itu sopo sih? Masih sama seperti dulu apa wis ganti? Tuh. Karena memang sejak tahun 2017 Yayasan Arema itu data-datanya memang tidak terpublikasi lagi. Memang sengaja oleh salah satu orang yayasan diblokir untuk publik. Hanya pembina yayasan, pengurus yayasan, sama notaris yang bisa melihat. Selain orang Dekumham sendiri. Ya. Jadi orang lain mau ngelihat nggak bisa. Nah, kebetulan Mas Didin akhirnya bisa ngelihat. Hanya memang Mas Didin tidak bisa ngeprint karena harus minta izin kan kalau ngeprint. Itu masih sama dengan yang tahun 2015 suratnya Dekumham kepada Pak Bambang Winarno. Susunannya masih persis sama ya. Belum berubah. Sehingga dari 5 itu yang tercatat cuma 1 itu. 1 ya. Yang lain tidak tercatat. Yang legal 1 ya berarti ya. Kalau bicara tentang legal. Ya, saya hanya mengikuti aturan perundang-undangan bahwa yayasan dengan nama yang sama itu yang legal hanya 1. Mau ada 10, 20 akte notaris memakai nama yayasan yang sama, itu semuanya nggak legal kalau tidak terdaftar di negara, dalam hal ini Dekumham. Sedangkan aturannya yang terdaftar hanya bisa 1. Kalau ada yang mengajukan tertolak secara sistem tertolak. Karena saya dulu di salah satu perusahaan itu menangani hal semacam ini. Ada 20 anak perusahaan itu kalau kita ngajukan hanya nama, pertama kan memang nama. Iya. Itu ya agak rumit memang.
ngajukan niki wis ono tertolak, ngajukan niki wis ono tertolak, sehingga pada saat kita ngajukan tuh memang kalau dulu kan kita datang warawiri dewe ya. Kalau Iya. sekarang cukup melalui notaris kan. Jadi yang apa itu tertolak di notaris gitu loh. Itu. Terus kalau perihal saat ini kan ada 2 PT ya sampai yang berjalan, yaitu PT AI sama PT ABBI. Iya. Ya, menurutnya Sam Rahmat sendiri, kalau mengenai yayasan itu yang dinaungi yayasan langsung itu PT yang mana, San? Atau memang nggak ada yang dinaungi? Jadi gini, kita harus bisa membedakan antara pemilik Arema Iya. dengan pengelola Arema. Oh, pengelola ya. Yang jelas, Arema itu sejak tahun 87 adalah milik Yayasan Arema. Sejak 87. Nah, kebetulan waktu itu 87 sampai sekitar 2004 ya, sebelum Bentul ya. Itu Yayasan sebagai pemilik itu juga sekaligus pengelola waktu itu. Mereka pemilik Arema, tapi mereka juga mengelola. Oh. Nah, ya, setelah ada apa namanya, ya jadi gini, ya. Yayasan itu punya ya, itu nanti sebentar. Jadi pemilik sekaligus pengelola waktu itu. Kemudian tahun 2004 itu kan Yayasan Arema itu kan dirombak total orang-orangnya. Kebetulan yang duduk di dalam struktur organisasi di Yayasan Arema, baik pembinanya, pengurusnya maupun pengawasnya adalah orang-orangnya Bentul lah. Oh iya, itu. betul. Sebagai pribadi lo ya, bukan orang Bentul. Karena apa? Yang masuk sebagai struktur di yayasan kan pribadi-pribadi kan. Kebetulan orang-orang Bentul. Nah, orang-orang Bentul yang memang apa namanya pada saat itu pengelola yayasan ada di yayasan itu mungkin berpikir bahwa Arema sebagai klub sepak bola itu bisa menguntungkan, dalam arti bisa menjadi bisnis yang menarik, sehingga kalau yayasan itu terbatas kan kalau harus melakukan tindakan-tindakan bisnis karena sosial ya. Ya, oleh karenanya yayasan kemudian membuat PT, namanya PT Arema Indonesia. Jadi yayasan pertama kan aset yayasan itu jenenge klub sepak bola Arema kan. Asetnya Yayasan Arema. Kemudian punya aset yang lain jenenge PT Arema Indonesia, di mana PT Arema Indonesia itu mengelola asetnya yayasan yang lain namanya klub Arema. Jadi ada 2 aset ya. Ini Yayasan Arema, kemudian punya 2 aset, satunya aset PT, satunya aset klub bola. Nah, PT Arema Indonesia ini kan ngelola klub kan? Iya. Apakah otomatis PT Arema Indonesia itu pemilik klub Arema? Bukan. Bukan. Ya, karena pemiliknya tetap yayasan. Dan itu berjalan sampai dengan sekarang. Karena apa? Karena Yayasan Arema memang tidak pernah menjual asetnya yang namanya klub Arema. Pernah dengar nggak Yayasan Arema menjual klub Arema? Nggak pernah. Nggak pernah kan? Ya. Berarti sampai dengan sekarang klub Arema itu masih milik Yayasan Arema. Itu. Dalam hal ini pengelolaan. Nah, kalau masalah pengelolaan itu sekarang kan diperebutkan antara PTHI maupun PTHFJ. Ya. Apa PT ABBI. Ya. Di mana di dalam keputusan Kongres PT ABBI akhirnya mengelola Liga 1, kemudian PTHI mengelola Liga 3. Jadi status baik PT ABBI maupun PTHI itu dua-duanya pengelola, bukan pemilik. Karena memang yayasan tidak pernah menjual
klub Arema itu tidak pernah dijual, masih milik yayasan sampai dengan sekarang. Itu. Jadi kalau bicara tentang klub bola, ya siapapun bisa buat klub bola ya Sam ya. Tapi kalau untuk kembalinya dulu siapa yang mendirikan, pendirinya kan kita berarti PTAI itu masih ini ya, masih tetap jadi asetnya yayasan juga sampai saat ini. Ya masih kan, Masih, kalau itu memang masih. Jadi prinsipnya pengelola itu bisa siapapun, bisa aja kok yayasan misalkan menunjuk di luar PT ABBI maupun PT AI bisa, menunjuk PT AI bisa, menunjuk PT ABBI bisa, tergantung yayasan mau menunjuk siapa. Permasalahannya sampai dengan sekarang yayasan kan nggak menunjuk siapapun, sehingga bagi saya dua-duanya legal. Dan dua-duanya legal. Kenapa? Dua-duanya bisa berkompetisi dan tidak dan tidak pernah digugat oleh yayasan. Iya. Itu. Jadi seperti itu. Cukup urutan masalah. Nah, permasalahannya kan bukan itu. Iya. Kita kembali lagi. Ebes Akub Jainal itu mendirikan Arema gaya apa sih, Rek? Iya, betul. Gawe memersatukan Arek Malang. Lah mosok Arek Malang wis bersatu. Terus kok saiki apa itu gara-gara bal-balan, padahal mendirikan bal-balan untuk memersatukan. Gara bal-balan Arek Malang pecah maneh. Dan ini fakta real. Iya, Di bawah itu apa namanya? Saling bully-bulian, kemudian melakukan apa namanya? Pembusukan nama masing-masing. Padahal masalahnya kan ya masalah berbeda pendapat kan. Tapi orang yang berbeda pendapat tuh jenengi sedintek ngono loh. Iya. Ini jadi permasalahan itu. Lah oleh karenanya itu tugas kita semua sebagai Aremania, bagaimana Aremania itu siji maneh. Dan perjalanan ini wis 15 tahun, sampai kapan? Apa ini akan kita turunkan sampai anak cucu kita nantinya? Iya. Perpecahan ini. Mungkin bukan hanya Arek Malang, Arek luar Malang ku waduh, itu semakin berat. Ingat ya kocok-kocok, kebetulan aku biar di Kalimantan suwe di Bontang. Ya arek di kono kadang-kadang ya walaupun di apa itu guyonan kan lho kono Arema sing ndi. Iku kan gak enak. Dan saat ini juga ya tidak bisa dipungkiri juga gitu loh. Kalau saat ini ada tidak hanya satu Arema yang di ininya apa, Aremanianya juga terpecah juga gara-gara klubnya juga ada dua juga ya. Iya. Ya kita realistis saja lah. Fakta di lapangan sekarang ada dua. Kita nggak bisa apa namanya menghibur diri. Arema ini mek siji rek, gak iso. Faktanya dua. Menghibur diri itu bukan baru kali ini loh. Mulai tahun 2012 dua pihak menghibur diri. Sing pihak A ngomong paling asli, mek siji. Sing kono ngomong juga sama. Dan itu sampai saiki cek tetep ono sing ngomong kayak ngono. Lah Arema iki mek siji rek. Ya mek iki tok. Itu hanya menghibur diri. Nggak sesuai dengan fakta. Realitanya tidak seperti itu. Sam Andi, mungkin ada tanggapan dari penjelasan Sam Rahmat? Ya, dari tadi kan sudah bicara sejarah tentang yayasan dan seterusnya Sam ya. Lah, kan ini kalau tak kenal maka tak sayang ya. Diulangi lagi tadi Sam Rahmat dan Sam Niko. Lah, ini Sam Rahmat dan Sam Niko ini saya ada pertanyaan. Di sini ini Sam Rahmat dan Sam Niko ini sebagai apa? Sebagai
Aremania yang netral kah, atau dari MMDA kah, atau dari FC kah, atau dari Arem Nisa? Satu itu. Terus yang kedua, bagaimana pandangan Sam Niko dan Syah Rahmat kalau Arema itu benar-benar cuma satu? Nah, itu pandangannya dari Sam, monggo. Satu dulu. Yang mana dulu? Oke, wis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kan udah diulas sama Sam Rahmat ya. Sam Rahmat sudah menjelaskan sejarah Arema dari sisi yayasan, cita-cita luhur pendiri almarhum Jenderal Yakub Zainal seperti apa gitu kan. Ya Arema didirikan, digawe iku kayak mempersatukan arek Malang. Dan itu yang sebenarnya yang harus kita pegang sebagai prinsip, sebagai sebuah apa ya, sebagai dasar. Ono Arema itu mempersatukan gitu kan, untuk malah memecah belah. Balik nang pertanyaan nih sampean mang. Karena memang ini dari sejarah yang dijelaskan Sam Rahmat itu bahwa Arema itu ya yayasan Arema itu yang legal sampai detik ini tercatat di Dekumham. Ya itu yang sebagai acuan sebenarnya. Dan polemik ini kan baru ada setelah 2010, setelah juara. 2011 itu udah mulai muncul, ada dua itu tadi, dua liga, dua federasi bahkan. Ya kan, mulai munculnya di situ. Nah, ini yang menjadi, ini secara nggak langsung juga pemerintah juga tidak bersikap secara tegas melalui hukum yang ada. Kok bisa muncul dua klub ini bisa berlaga di kompetisi nasional, walaupun satu di Liga 1, satu di Liga 3. Ini menjadi sebuah pertanyaan sebenarnya. Pertanyaan sama tadi, aku iki melo Arema sing ngendi? Saya nggak dua-duanya. Karena kami tahu akar permasalahan itu di mana. Jadi yang ada baik itu AFC atau AI itu hanya sebuah batang ranting masalah saja. Akar masalahnya ada di yayasan Arema. Saya nggak mendukung AFC, saya nggak mendukung AI. Kalau saya pribadi. Karena kami menganggap itu bukan akar masalah untuk penyelesaian yang ada di kondisi dualisme yang ada ini. Jadi kalau saya lebih berpegang pada ya Aremaku sampai 2010. Kalau saya pribadi. Jadi balik mana? Ya apa sih iki permasalahan iki bisa diselesaikan kalau kita berbicara masalah solusi ya. Ya udah kita kembalikan lagi ke akar masalah itu tadi. Saya merasakan ada dua pergerakan yang saya pernah turun. Yang pertama, revolusi PSSI tahun 2008, ada gerakan revolusi 2008 gerakan revolusi 1 dan 2. Yang pertama saya ikut. Yang kedua adalah gerakan anti merger ya. Ya dua-duanya ikut kan. Ya, dua-duanya ikut, yang 2008 revolusi 1 dan revolusi 2, yang kedua anti merger. Ya. Itu sebelum 2010 semua. Saya merasakan energi satu arek Malang itu koyo opo dalam satu gerakan menyuarakan hal yang sama, memperjuangkan hal yang sama dengan energi satu arek Malang itu loh. Iku tak rasakno. Saiki mari 2010 ono koyo gini nelongso aku. Nelongso nih opo sih? Waduh. Lek almarhum Jenderal Yakub Zainal sik ono ndelok kondisi kok ngene nangis gede lho. Aja niatane cita-citane Arema iki mempersatukan kok malah jadi kayak gini. Dan ini sudah sampai 2025 iki wis 15 tahun. Jenuh enggak sih? Sedih enggak sih saja? Yo ate sampai kapan? Tidak. Iki aku melihat dari perspektif supporter ya. Dulur-dulur kabeh saiki hidup di era dengan sumber informasi yang sangat tidak terbatas, sangat luas, gak terbatas wis. Akses internet, gak ono pembatasan kan internet di Indonesia, gak ono kan. Kita bisa mengakses informasi apapun. Mas Taman mungkin punya background hukum, bisa menjelaskan runtutan seperti itu, dan itu kita bisa akses di internet, kita pelajari bersama juga. Undang-undang yayasan, kita bisa baca di situ. Baik pasal-pasalnya yo, Sam yo, bisa. Kita lahir di zaman dengan sumber informasi yang sangat tidak terbatas, harusnya kita hidup
menjadi generasi yang memiliki critical thinking yang luar biasa. Apa sumber informasi ini akeh. Yo kritis sore, yo pelajarono kabeh, galian informasi yang ada untuk mengupas kondisi sing ngono iki, dualisme sing ngono. Tapi mikire cara pengupasannya adalah kita berpikir gagasan untuk solusinya. Saiki wis 15 tahun, mulai 2011. Ya apa sih carane? Sebenarnya dualisme selesai kita bersatu, bukan. Tapi kita bersatu dulu, baru dualisme selesai. Balik mana? Nang solusiku mang, kita nggak ngelihat AFC, nggak ngelihat AI, karena dia hanya batang ranting masalah. Sing kene jujuk sopo? Ya yayasan. Ayo komunikasi mbak yayasan Arema, yuk. Tapi bersatu dhisik. Kesel nggak sih, Rek? Wis 15 tahun, beda pendapat. Iso sampai ayal-ayalan ngono walaupun itu sebatas sosial media. Sing luwih ngenes di luar kota. Ngenes gak sih? Sing luar kota iku jare Mas Ramal ngono bolo sing dipuli. On nggak klambi Arema sing ngendi iki? Ngenes gak? Sing luwih ngenes yo Jenderal Akub Zainal. Aku ngedekno iki gawe dipersatokno kok saiki kondisine malah kok pecah kok ini. Wes balik nang solusiku mang. Tadi yuk awake dhewe saiki mikire solusi ae. Solusi. Aku wis suwe lho gak tau kelompok ketemu polo-polo sing sak tribun dhisik mulai 2010 kangen aku sakjane. Mungkin di antara polo-polo dulur-dulur iki ono mungkin sing perspektif AI, cara pandangnya atau perspektifnya ada di sisi AI, di sisi AFC. Ya, itu adalah sebuah perbedaan yang mungkin menjadi sebuah kekayaan dalam komunitas kita. Arek Malang iku komunitasnya itu tidak hanya besar secara kualitas, tapi tidak hanya secara kuantitas, tapi secara kualitas. Komunitas besar itu kudu ono dinamika, karena komunitasnya berkembang terus. Perbedaan pendapat adalah hal biasa. Tapi yang paling penting untuk perbedaan pendapat iki ya apa carane bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Carane logo bareng. Kita diskusi. Aku 19 tahun ya sam gak ketemu dulur-dulur iki sing sak tribun. Kangen, ayo logo bareng, silaturahim, diskusi. Kemarin kita sudah berdiskusi, kita habis berkumpul ambil beberapa orang. Niatan kami itu ingin menjahit simpul-simpul grassroots sing ono, kita jahit, kita sulam, kita gandeng bareng. Salah satu, saya nggak akan bilang tokoh ya, mungkin beliau nggak merasa sebagai tokoh karena kebesaran hati dan jiwa beliau. Salah satu orang yang ingin kami ajak komunikasi, yang ingin kami ajak duduk bersama dan bersilaturahim, kangen-kangenan, tukar pikiran. Almarhum Samnya. Saya nggak karena aku sedih, apa sih? Kita udah punya niatan. Ati nemoni Samnya, jagongan. Takdir berkata lain. Ini urung ketemu, kurung jagongan. Tapi takdir berkata lain, beliau sudah dipanggil oleh Allah. Jadi, Rek, persatuan iki jagongan iki silaturahim wis ojo ditunda-tunda maneh. Saiki ayo kene temoni dulur-dulur ya awake dhewe. Lungguh bareng, kita silaturahim bareng. Ayo jagongan, ono beberapa orang kita pengen ketemu Sam Jules, kita pengen ketemu Sam Bencol. Kalau sama Sam Sinyo sudah ketemu, sama Mambon juga sudah, ambek Sam Teddy juga sudah, sama mungkin ada beberapa orang, siapa? Mas Teli juga kita sudah ketemu. Mungkin ada beberapa dulur-dulur lain yang ingin kita temui. Pengen kita ketemuin, kita duduk bersama. Iki wis 15 tahun Mas, kene yo kangen ae lungguh bareng 15 tahun. Ayo digolekno solusi yuk. Is doa terbaik muga-muga Samnya diterima amal ibadahnya. Muga-muga dosa-dosanya diampuni. Cuma ini sebagai sebuah momentum. Kita takdir ndak pernah tahu. Kita ini atau dulur-dulur sing mungkin delok iki dulur-dulur arek Malang sing lawas, sing ngenom, mungkin sing punya niatan apik, punya gagasan. Atau sampai kapan dualisme iki ono? Ayo lungguh bareng yuk. Karena kita takdir nggak pernah tahu kan. Balik maneh
solusi nih mari dijelasno Sam Rahmat yo nang yayasan. Ketika kita sudah bersatu, kita sudah ada gagasan untuk pemecahan untuk menyelesaikan dualisme, kita komunikasi ambek yayasan, ambek Pak Daryoto. Ayo bes kita bicara ya apa caranya menyelesaikan ini semua. Kalau saya itu. Jadi lek diomong bener jari Sam Rahmat mungkin sing dari ada pihak AFC Arema mek siji kok AFC itu kata penghiburan. Wah, teman-teman ayo menurut aku Arema yo mek siji mek AI. Toh itu penghiburan untuk menghibur diri. Toh kenyataan realita yang ada di lapangan Arema ono rong kok. Dan kita beda pendapat di sini. Aremania juga ono. Aremania juga ono Dua. loro. Ate sampai kapan? Lek jenenge persatuan itu tidak ada satu orang satu individu pun yang bisa tertinggal. Kabeh kudu diajak bareng bersatu. Lah ono siji ono sisane tertinggal iku kudu bersatu jenenge, gak dianggap bahkan bukan bersatu iku jenenge itu arek Malang iku. Kudu arek Malang sing digambarno di cita-citakan ambek Jenderal Yakub Zainal bukan. Lek sampai ono sing sik ditinggal, ki ono Messi iki sing asli, iki ono kok. Lah iki liyane gak kok anggap. Lah iku dulurmu kok. Kita sampai 2010 ngadeg bareng di satu tribun kok. Kita menyanyikan lagu yang sama, kita berteriak satu kata yang sama, Arema kok. Kita mengucapkan salam yang sama, salam satu jiwa kok. Pernah sampai 2010 kan? Nah, itu nggak ada yang bisa kita tinggal. Satu individu nggak bisa kita tinggal. Kita ajak bareng, kita rangkul bareng. Karena kabeh arek Malang. Saiki egone didokno kabeh dewi-dewi. Ayo longgo bareng. Longgo bareng, gak usah ngomong bahas apapun. Kini aku pribadi mbak Salma yuk kangen sampai bolo-bolo lawas itu. Kita silaturahim, enak ngomong. Lapo sih ngentekno energi depan di sosial media ketikan ngono. Nonte, ketemu ae enak jagongan enak kain. Iku lek aku. Ketika ono lek saiki ngomong Arema klub Arema siji kenyataane luru, enggak. Terus saya ngomong apakah saya MMGA, saya bukan ya, apakah saya anak AFC? Saya bukan AFC. Apakah saya anak AI? Saya bukan AI. Bukan. Aku arek Malang. Ya, arek Malang sing menginginkan persatuan. Yang menginginkan satu Arema. Itu saya dan Sam Rahmat. Ngono ya saya. Ya. Monggo. Saya bukan AFC, saya bukan AI, saya bukan MMGA. Ayas Kerang Alam yang ingin mengembalikan lagi Arema maupun Aremania seperti dulu lagi. Seperti tahun 2010 kita nyanyi bareng, kita nyanyi bareng, tapi ojo misu bareng rek. Ojo sego pincuan maneh. Soal jagongan bareng ini Sam ya. Kan fakta yang terjadi saat ini yaitu yang tadi dijelaskan oleh Sam Rahmat ya. Yayasan itu kan pembinanya Pak Daryoto Setiawan tadi. Iya. Nah, dari uploadan dari MMGA channel ini Sam, kan ada 3 cabang ini ya. Ada Arema Renda Kresna, Arema M0 dan Arema Luki Yakub Zainal. Yayasan Arema. Yayasan Arema. Nah, ini dari cabang ini kan sudah jelas kalau yayasannya yang Arema Lukil Azub Zainal ini pembinanya adalah Rudolf Butar-Butar itu ya. Jadi anggapannya Sam Rahmat dan Sam Niko ini bagaimana? Kan yayasan yayasan itu resmi kalau pembinanya itu Pak Daryoto Setiawan. Sedangkan kalau yang yayasannya yang Putar-Putar ini seperti yang saya sampaikan tadi, yayasan ada 5 kan ya, ada 5. Ada 5 yang tercatat di notaris masing-masing. Notaris yang berbeda-beda. Pembina yayasannya pun berbeda-beda. Ada siapa itu? Siapa ya? Ini cuma 2 ini. Yang pembinanya Suprapto dan Putar-Putar. Enggak, kan ada 5. Kita jelas ada 5 dengan pembina yang berbeda-beda pula kan. Jadi kalau kita itu harus fokus ke permasalahannya.
bahwa yayasan walaupun sudah tercatat, jangankan cuma 5 maupun 10, 20 tercatat semuanya di notaris, kemudian ada akta perubahannya segala macam. Tapi kalau hanya sebatas tercatat di notaris, itu belum sah secara hukum, tidak bisa mewakili sebagai legal standingnya Yayasan Arema. Ya, Yayasan Arema yang sah. Saya tadi nggak bilang menganggap. Kalau menganggap kan seolah-olah aku subjektif pribadi. Tetapi yang tercatat secara resmi negara sing nyadat. Bukan anggapan saya itu. Itu sampai sekarang masih tercatat secara resmi bahwa Yayasan Arema satu-satunya yang terdaftar secara resmi dengan komposisi Pak Daryoto dan kawan-kawan itu sampai dengan detik ini masih seperti itu. Sehingga yang lain ya saya nggak bisa komen, mau nggak terdaftar kok. Yang resminya diakui negara cuma satu. Yang lain saya nggak komen. Terdaftar mentok ya notaris. Bukan notaris, bukan daftar tercatat, beda. Dicatat notaris, bukan terdaftar resmi di lembaran negara. Itu dua yang berbeda. Berarti sah-sah saja ya, Pak, kalau yayasan menyantumkan nama Pak Daryoto itu tadi. Kok sah-sah maksudnya? Ini kan yayasan yang Arema Rendra Kresna sama M Nur ini kan menyantumkan pembinanya itu Pak Daryoto Setiawan. Jadi gini, ini cuma sampai notaris kah atau loh, sing di iku sapa ya? Ini dari MMGL Channel. Ya enggak, itu susunannya apa ya? Susunannya. Hamid. Sing di yang dua itu kan pembinanya Pak Daryoto Setiawan. Kalau yang satu itu Pak Putar-Putar itu tadi. Lah, yang mau saya tanyakan, M Nur sama M Renda itu apakah bisa mencatatkan ke notaris dengan pembinanya Pak Daryoto itu? Sumbernya dari MMGL Channel. Jadi gini, misalkan di luar yang tercatat sekarang resmi, kemudian memakai nama Pak Daryoto. Ya. Misalkan ada 3, yang satu tercatat, yang 2 ini nggak belum terdaftar di negara, yang dua ini baru tercatat di notaris. Ada nama Pak Daryoto juga kan? Tetap yang sah itu yang di negara. Kan notarisnya beda-beda. Yang sah itu atas nama Notaris Nurul. Yang sah itu atas nama Nurul. Di luar Notaris Nurul itu kan nggak tercatat, nggak terdaftar di negara. Itu. Jadi itu walaupun misalkan 5-5-nya ono jenenge Pak Daryoto, sing resmi cuma siji, yaitu yang terdaftar di negara, di Depkumham. Berarti intinya masih di notaris, tapi kalau nanti didaftarkan di Kemenkumham tidak bisa ya, secara sistem tadi ya sama. Ya, by sistem nggak bisa, nggak bisa. Pokoknya hanya satu, dan yang berhak merubah di sistem itu harus melalui notaris yang lama. Maksudnya notaris yang sekarang terdaftar juga gitu loh. Nggak bisa notaris lain mau merubah data yang ada di Depkumham, nggak bisa. Pembuka aja nggak bisa. Sing iso buka cuma Notaris Nurul tok. Selain Pak Daryoto, Pak Nur maupun Pak Rendra. Bicara soal Pak Daryoto ini kan, saya lihat di IG-nya Pak Daryoto ini ada Sam Rahmat juga Sam Niko. Nah itu ada hal apa itu Sam? Ya, pertemuan atau ya kami dengan Pak Daryoto itu sebenarnya udah sering komunikasi, bahkan sejak masih Pak Daryoto secara resmi masih BUM Yayasan tahun 2009 itu ya kita komunikasi terus. Puncaknya itu pada saat Arema mau di merger ambil Persema.
Karena dulu lawan kita itu bukan bonek, lawan kita itu Persema. Jadi kita ndelok Persema itu padha ambek ndelok bonek ya niku. Ambek Persibaya pasti penuh. Kenapa? Kita anti plat merah. Arema, karena Arema sejak awal didirikan oleh FBS Yakup Zainal itu betul-betul oleh dan untuk arek Malang. Bukan dibuat dan di apa namanya oleh pemerintah. Tidak ada sepeser pun duit rakyat yang pajak dan sebagainya itu mengalir ke Arema. Betul-betul duit Arema dhewe ngono. Duit swasta. Bahkan biyen itu kalau apa nawak-nawak, aku waktu kan di Jakarta kan. Itu Arema main di Jakarta. Nawak-nawak iku ngemis dalam tanda kutip yo. Jadi nawak-nawak Arema Jabodetabek iku apa ngemis nanggene tokoh-tokoh arek Malang sing ya boleh dikatakan punya kelebihan lah, yaitu tujuannya apa? Untuk membiayai Arema selama di Jakarta, membiayai Aremania selama di Jakarta. Mereka seperti itu biar niku apa perjuangan. Jadi betul-betul satu jiwa, itu bukan hanya slogan salam satu jiwa Arema, enggak. Delok Arema biasa sakurung bentul mlebu yo. Enggak duwe-duwe, mereka itu ngemis urunan dan sebagainya. Bahkan tahun 2009 atau 2010 sebelum Arema juara, itu kan pada saat Pak Daryoto wis mengundurkan diri secara de facto. Nah itu kan memang saat itu kita apa namanya kekurangan dana pada saat itu. Pelatih Arema waktu itu Coach Robert itu wis wis melayu nang Bali, wis mengundurkan diri karena ya itu tadi, karena nggak dibayar, nggak waktu itu memang kita nggak punya duit. Arek-arek ngamen apa itu di perapatan, kemudian itu diserahkan kepada manajemen. Sampai seperti itu dulu itu kita itu. Kemudian apa namanya yang gimana tadi kan bicara masalah apa anti merger tadi kan. Jadi sebenarnya permasalahan dualisme ini nggak serumit waktu Arema kati merger ambil Persema. Kenapa? Begitu Arema merger, Arema itu hilang, Arema itu nggak eksis meneh jadi Persema. Dan waktu itu Wali Kota Malang Pak Penny itu wis woro-woro ke berbagai media bahwa 99% merger Persema Arema itu pasti akan terjadi. 99,9%. Ngomong ngono apa iku? Wah jenenge Aremania iku istang-istangisan. Kenapa? Dengan Arema merger itu berarti Arema wis hilang. Wis gak ono Arema, wis dadi plat merah. Itu. Sehingga pada saat itu saya mendapatkan diri SMS nang Pak Daryoto waktu itu. SMS, wah lama pokoknya intinya Pak Daryoto wis lepas ya gimana memang pada saat itu kan Bentul sudah diambil oleh PT BAT, diakuisisi oleh PT BAT kan, di mana PT BAT sudah ya memang ada aturan lah, tidak boleh membiayai olahraga kan, sehingga mau nggak mau PT BAT melepas Arema pada saat itu, sehingga memang nggak ono sing membiayai lagi gitu loh ya. Kemungkinan waktu itu memang Pemkot Malang, Wali Kota Pak Penny mungkin yang bisa membiayai itu, sehingga ya manajemen waktu itu memang udah nyerah. Tapi kita
apa itu nggak mau nerima gitu aja. Walaupun udah 99,99% Arema buyar, Arema hilang. Kemudian ya udah kita melakukan rapat hanya dalam waktu 1 hari rapat 1 hari. Besok paginya rapatnya malam itu di rumahnya di apa itu Pak Faisal waktu itu beberapa orang kita merapatkan usulan kepada manajemen supaya membatalkan merger Arema dan Persema. Terus paginya ya, di dalam rapat itu kita memang ada tugas masing-masing. Pokoknya siapapun di antara kita semua yang ikut rapat masuk ke RCBFM. Waktu itu ada dan bola kan. Oh iya Pak. Iya. Jadi waktu itu Pak udah nyerah segala macem. Intinya memang kalau sing membiayai meneh loh. Ya wajar, aku bisa mengerti. Tapi kan kita sebagai Aremania nggak boleh nyerah gitu aja kan. Namanya berjuangnya kalau apabila jikalau nggak ada, walaupun 99,9% Arema pasti hilang, kita harus kalau belum 100% kita harus tetap berjuang itu. Sehingga waktu itu memang ada clue dari Pak Dar, ya udah semuanya terserah Aremania. Itu yang saya pakai sebagai dasar kita mengumpulkan nawak-nawak, kemudian melakukan rapat, terus ya kita itulah melakukan planning untuk besok itu seperti apa pada saat kita ketemu dengan manajemen Arema. Ya antara lain tugas kita adalah woro-woro nang RCBFM nang edan bola. Isu kan tiap isu kan edan bola kan jam 7 sampai jam 8. Pokoknya sopo sing mlebu dhisik. Tapi kini waktu itu wis ngomong ambil sapa iku ambil konco-konco RCB kan. Teman-teman RCB kan juga Aremania juga kan yang juga nggak rela Arema buyar. Sehingga kebetulan yang pertama kali melbu iku nawak kita Aremanita. Iku dia ngomong sampai nangis, betul-betul nangis geru-geru karena ya sopo sih nggak nangis Arema kati buyar. Kemudian sing kedua melbu Niko. Ya Niko wis ngene rek, ya apa engko jam 09.00 kita ngumpul nang gene kantor sekretariat Arema di Jalan Paderman. Jam 09.00 rek yo. Tak tunggu. Iki ngene, moros sing lian-liane ya koyo aku barang segala macam wis kari ngegongi tok ngono lho. Kari ngegongi. Lah rata-rata setelah itu sing mlebu kabeh nangis kabeh sih. Itu enggak disetting, betul-betul dari hati. Itu. Kalau dari hati memang seperti itu gitu loh. Sehingga pada saat jam 09.00 persis iku jenenge kantor sekretariat Arema itu full arek Malang. Penuh. Padahal kita hanya woro-woro ngono tok. Kita nggak menyiapkan hari jauh-jauh, enggak, hanya dalam waktu 1 hari. Kita siapkan malam, pagi hanya 1 jam 09.00, jam itu sampai jam 8, jam 09.00 wis penuh. Itu akhirnya kita sampaikan kepada manajemen Arema. Kebetulan waktu itu sing nrimo Pak Satria Budi Wibawa, iku General Manager Arema waktu itu. Ya alhamdulillah mungkin melihat bagaimana reaksi Aremania, melihat antusiasme Aremania yang tidak mau Arema iki buyar. Kemudian manajemen membatalkan merger dengan Persema dan akhirnya menunjuk konsorsium untuk mengelola Arema, baik yayasan maupun PT-nya itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada orang mengatakan ya apa misalno yayasan gak gelem, gak ada misal, gak ada jika. Iki 99,9% itu loh. Kita tetap berjuang kok. Apa meneh iki yayasan JO Rep kok, Pak Daryoto JO Rep.
Waktu itu peluang 0,00001 Iya, yang peluang kita waktu 0,001 loh. kan berhasil. Kita masih optimis, nggak boleh pesimis. Kalau sekarang nggak bisa besok, besok nggak bisa besok lagi nggak bisa besok lagi. Oh, Pak Dar masih urip kok. Jadi Kang, apa kalau yang dijelaskan Sam Rahmat, itu Kang semua media cetak, media massa di Malang itu merger itu 99,99%. Peluang kita itu cuma 0,0001%. Peluang itu yang kita ambil, kita perjuangkan dan berhasil alhamdulillah waktu itu. Jadi kalau dalam sebuah perjuangan itu perumpamaan mungkin gue gagal ya apa enggak, kita enggak pernah berpikir satu solusi itu ya bagaimana kita perjuangkan. Betul, kita persiapkan plan A, B, C, D sampai Z memang harus. Tapi fokusnya plan A, B, C sampai Z itu adalah untuk ngegolno solusi itu supaya bisa terjadi. 0,001% itu berhasil. Jadi ya sedikitnya optimis saya. Kenapa tadi Sam Rahmat selalu bilang sebelum 2010, 2008 kita komunikasi ya Pak Dar. Setelah 2010 bahkan sampai ada pertemuan yang sama lihat kan dek IG-nya Pak di Daryoto. akunnya Pak Daryoto, Facebooknya Pak Daryoto, kita sudah 5 kali pertemuan dengan Pak Daryoto. Yang terakhir di Malang ya Sam ya. Iya, Terakhir Malang sama kita yang diundang ke Malang. di salah satu hotel kita ketemu di situ, kita waktu itu jagongan dan ada kebetulan ada Pak Bambang Winarno juga. Pembahasannya juga sama, dualisme. Jadi kita selalu fokus dengan akar masalah. Maksudnya masalah ini bisa diselesaikan melalui akarnya. Ya, di kondisi dualisme ini ya Pak Daryoto ya Yayasan Arema ini kita selalu fokus ke situ. Ya apa caranya kita mendapatkan solusi terbaik dari penyelesaian dualisme, menghubungi langsung ke beliaunya Yayasan Arema. Tadi aku bilang kita arek Malang, oke. Kene kudu AFC, kene kudu AI, kudu MMGA, kita arek Malang sama. Di AFC dulur-dulur sing support AFC adalah arek Malang juga. DAI dulur-dulur itu ya arek Malang juga. MMGA juga arek Malang. Sama. Ayo mlaku bareng, kita silaturahim, kita komunikasi lah kene jagongan. Ayo mikir bareng solusi kumang. Kita persiapkan plan A, B, C, D sampai Z. Tapi yo komunikasi nang akari kumang nang Yayasan Arema. Tahu kenapa? Dasarnya apa yang disampaikan Sang Rahmat? Karena itu yang masih sah sampai detik ini yang tercatat di lembaran negara. Pembinanya Pak Daryoto Setiawan, ketuanya Bapak M. Nur, sekretarisnya almarhum Bapak Mujiono Mujito, bendaharanya Pak Rendra Kresna, susunan itu yang sah sampai detik ini yang tercatat di Notaris Nurul ya Mas Akte Nurul. Ya udah kita fokus di situ. Karena apa? Ke yayasan itu yang akan bisa menjadi win-win solution. Ya kan? Maksudnya ya wes lah, ayo dulur-dulur sing di AFC, dulur-dulur sing di AI, MMGA atau siapapun entitas yang ada, ayo longgo bareng kene komunikasi, kita mikirno ya apa solusi iki iso ono kayak penyelesaian dualisme itu sendiri. Intine bersatu dhisik baru dualisme terselesaikan. Jadi dari lima kali pertemuan Pak Dar itu masih selalu ngomong bahwa aku itu wis mundur, aku itu kebutuhan pembina. Itu sampai dengan di Malang pun masih ngomong ngono. Tapi apakah kita mundur dengan ucapan Pak Dar? Enggak. Kenapa? Karena secara resmi Pak Dar masih. Silakan Pak Dar secara sepihak mengatakan mundur, tapi kan negara masih mengakui Pak Dar sebagai pembina yayasan. Sehingga kita tetap ke akar masalahnya, kita tetap fokus bahwa siapa yang diakui negara yaitu yang masih tetap eksis sebagai pembina yayasan. Kalau sekarang mungkin Pak Dar masih sibuk ya nggak masalah. Saya yakin suatu saat ini semuanya ada akhirnya kok. Kita nggak boleh pesimis, kita harus tetap optimis. Jenenge berjuang itu optimis, nggak ono. Ya apa misalkan yayasan nggak bisa ditemui ya itu pesimisme semacam itu nggak boleh. Arek Malang kayak ngono ku nggak entuk. Biyen aku pesimis, arek pesimis saiki Arema wis gak ono. Sudah nggak ada, sudah jadi Persema ya. Buktinya Persema juga wis gak melok kan ngene
Liga 1 Persema wis gak ono. Bayangno waktu itu merger ambek Persema. Arema wis buyar, Persema juga gak ono. Kita wis gak duwe klub meneh itu. Jadi arek Malang nggak boleh pesimis, nggak boleh. Tetapi memang kita seperti yang disampaikan Niko tadi harus tetap mempunyai plan A B C D sampai Z. Itu bagaimana caranya sampai yayasan kemudian memberikan solusi terbaik sehingga Arema jadi satu, Aremania satu, Arema jadi satu, gini rioyoan maneh, ini Kanjuruhan. Yang saya tangkap dari poin tadi itu kan ada satu clue yang membuat nawa-nawa Aremania ini kembali berjuang untuk mempertahankan Arema dari merger tadi Sam ya, yaitu clue dari Pak Daryoto. Lah, kalau untuk saat ini fakta yang terjadi adalah yang terbaru itu, fakta yang terjadi adalah ketika Sam Ali Rifki katanya sudah menghubungi Pak Daryoto, Pak Daryoto bilang berat dan susah. Nah itu berat, susah karena yayasan sudah tidak mampu lagi. Nah, apakah dari Sam Niko dan Sam Rahmat ini yang sudah dari dulu berkomunikasi dengan Pak Daryoto untuk masalah yang satu ini, apakah sudah ada clue yang terbaru, Sam? Jadi gini, kalau seperti itu sih sebenarnya bukan berat dan susah. Karena memang kalau berpikirnya yayasan harus mengelola, memang iya. Karena apa? Mereka sibuk masing-masing. Pak Nur saya ini jadi rektor, nggak salah ya. Kemudian Pak Dar sendiri sibuk dengan bisnisnya juga. Sehingga kalau memang harus turun lagi ikut cawe-cawe ya nggak mungkin. Yang kita inginkan solusinya sederhana, tidak mengeluarkan duit sepeser pun. Apa? Yaitu Pak Daryoto sebagai pembina yayasan bisa menugaskan pengurus yayasan atau bisa Pak Daryoto sendiri menyampaikan kepada publik bahwa Arema yang direstui oleh Yayasan Arema untuk berlaga di kompetisi liga adalah Arema yang dikelola oleh PT ini. Cuman itu, simple, sederhana, nggak keluar biaya. Itu lah yang ditunjuk, itu yang harus siap. Namanya diberi amanah ya, dia harus siap dengan namanya ditunjuk mengelola klub kan. Dia harus siap dengan dana, dengan personil yang profesional, yang mumpuni, sehingga kemudian bisa mengangkat kesebelasan ini menjadi kesebelasan yang betul-betul ya kompetitif dan membawa kejayaan Arek Malang bukan hanya di level nasional, bahkan di level Asia. Kalau bisa dunia, ikut antar klub dunia. Loh, jenenge mimpi kan kita harus setinggi langit kan, dari Bung Karno itu. Jadi intinya simpel bagi yayasan sebenarnya. Tinggal nunjuk. Kalau Pak Dar mungkin karena kesibukan ya udah Pak Dar menugaskan aja Pak Nur atau kalau enggak, kalau memang semuanya sibuk ya sudah Pak Dar menunjuk pengurus yayasan baru. Nah, pengurus yayasan baru itulah nanti yang akan menunjuk siapa PT mana yang mengelola Arema yang berlaga. Wis begitu ditunjuk, kemudian logo milik yayasan tidak boleh dipakai siapapun kecuali oleh kesebelasan yang memang ditunjuk oleh yayasan. Sesimpel itu, dan setelah itu sekarang meneh dualisme. Karena di luar itu kan udah bukan Arema meneh. Aremania jadi siji. Itu. Sesimpel itu saja nih sih. Tapi memang untuk proses itu kan enggak sudah kita
apa namanya perjuangkan sejak tahun 2012. Jadi kita berdua, bukan berdua ya, ada teman-teman yang lain itu memperjuangkan seperti ini itu sejak tahun 2012. Bukan baru kali ini. Hanya selama ini kan memang seolah kita di apa namanya di belakang layar aja. Bahkan kita nemuin Pak Dar sampai beberapa kali kan. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya Arema 1, Aremania 1 itu. Jadi yang disampaikan tadi itu apa seolah-olah bahwa yayasan berat, kalau yayasan mengelola berat, kan kita nggak menginginkan itu. Kita menginginkan cuman yayasan menunjuk, bukan yayasan ikut cawe-cawe. Enggak, yayasan nggak mengeluarkan duit sama sekali kok. Mungkin nambahi. Jadi kalau kita kan sudah berpengalaman bertemu dengan Pak Daryoto ya, dengan yayasan itu sendiri, itu sudah 5 kali pertemuan. Salah satunya Samsinyo juga kok ikut bersama kami juga bertemu dengan Pak Daryoto juga. Kita fokus bahwa penyelesaian kondisi yang ada itu memang melalui yayasan dan pembina yayasannya Pak Daryoto Setiawan. Kami sedikit memahami karakter beliau. Karakter beliau ini sebenarnya secara nggak langsung tuh hampir sama dengan almarhum Jenderal Yaakob Zainal kok. Prinsipnya sama, bahwasannya Arema itu ya untuk mempersatukan. Kalau yang kami tangkap memang untuk dualisme ini, beliau sih menginginkan ya bersatu dulu. Ayo kita cari bersama solusi untuk dualisme itu sendiri. Jadi ya itulah mang wis 15 tahun iki mau sampai kapan kita mempertahankan ego masing-masing. Ayo kapan iso ini jagongan kita podo-podo mikir no solusi niku mang ya apa ABC A sampai Z niku mang plan A sampai Z ini goalno ketemu ambek Pak Daryoto, kita komunikasi dengan beliau, komunikasi gini jagongan. Ketika beliau sudah melihat kita ini sudah bersatu, sekarang no perpecahan maneh dan ngisor ya wes insya Allah mudah banget kok. Dari Mas Rahmat simple kok sebenarnya kayak yayasan ya Sam yo untuk penyelesaian dualisme ini sangat simpel sebenarnya untuk yayasan. Cuma yayasan Pak Dari ini hanya ingin melihat bersatu dhisik lah. Wong cita-citane Jenderal Yaakob Zainal wis jelas, Arema ono iku gawe mempersatukan. Gitu. Jadi ya wis larek, ayo ambek dulur-dulur liyane. Apa sing disampaikan Sam Rahmat mang iso di-riset kok. Informasi wakeh golek. Ayo bareng-bareng kita belajar bersama. Opo sih kok sing mang kok yayasan Arema, Pak Daryoto, wis dijelasno mbek Pak Dar. Riset aja. Dari undang-undang yayasan seperti apa. Gitu ya. Jadi ayo semangat duluran iku. Terus satu jiwa iku ayo kita aplikasikan. Hanya sekedar salam kan? Ya wes, ayo kita buktikan bahwa salam satu jiwa iku ancen ono temenan, kita satukan rasa. Rasa seduluran iku kene kuat no. Balik maneh, aku nggak ada yang kita ambil pelajaran lah kok sepeninggal samnya ya, bahwa sesuatu lek wis niatan nabi iku aja ditunda-tunda. Saya wis mumpung seger waras kabeh, aku mek ndongakno, aku mek samrangan ndongakno kuwabe sehat seger waras. Ayo kita perjuangkan apa yang menurut kita benar. Diomongno bareng-bareng, kita tuntaskan, kita perjuangkan, dan perjuangan kudu optimis. Butuh semangat, ojo motong. Sekarang perempuan sih enggak. Kita apa carane dualisme mari. Wis fokusnya ikut. Wis ikut. Oke, mungkin saya menambahkan sedikit ya Sam ya, karena tadi kan sempat berbicara tentang apa gerakan nyata yang waktu di merger itu. Terus di situ kan Sam Niko juga menjadi inisiator juga untuk pengumuman woro-woro untuk mengumpulkan semua arek Malang di dalam Panderman ya. Terus saat ini di yang adanya entitas ini kayak organisasi Aremania FC, Aremania AI, semuanya lah itu yang ada di Malang itu apakah harus ada inisiator untuk mengumpulkan, harus ada gerakan nyata atau kita hanya ngumpul terus ke Pak Dar langsung aja, atau harus ada gerakan nyata seperti yang Sam Niko lakukan pada saat itu? Yo ya saat ini sih sebenarnya gini, kalau sing namanya pemimpin ya, pemimpin itu gak ngenteni ditunjuk, pemimpin leader itu gak ngenteni ditunjuk. Lek awakmu merasa bahwa
iki kudu harus segera diperjuangkan, ya sudah, kita sama-sama pemimpin, kita sama-sama duduk bersama. Lek ngomong anu ya kita harus bergerak bersama. Ono kita arek Malang yang tidak, ono beberapa entitas kan. Iya. GAI, AFC, Iya. satu. Yang kedua, yo AFC mendukung AFC, nggak AI, tapi ono sing mendukung AI dan nggak AFC. Ono sing yo ndelok AI, yo ndelok AFC kan ono. Ada juga ya seperti kita ini yang nggak AI, nggak AFC. Ono juga entitas yang sudah punya legalitas presidium. Ya kita akan berjalan bersama. Saiki ya apa carane? Ya wis, ayo monggo kita adakan pertemuan bareng, kene jagongan bareng, kita berjalan bersama. Gak disik-disikan, gak anu kene gandengan tangan lah. Dan saya rasa perjuangan iki adalah perjuangan untuk kemenangan bersama. Kemenangane sopo? Kemenangane arek Malang. Gak ono sing bakal dadi pahlawan. Gak ono, kita akan menjadi pejuang bareng-bareng. Kalau ya wis, ayo monggo. Kalau saat ini saya Sam Rahmat, Sam Sinyo, sama Mun, Sam Teli, Mas Arif Burgerikum, terus ono Sam Teddy juga, kita sudah komunikasi. Ya ini kita memang sedang menjahit simpul-simpul yang ada di grassroots ini. Kita mau komunikasi ke siapapun yang bisa kita ajak komunikasi. Mungkin Sam Benjol, mungkin Sam sopo meneh. Ono Jules, ono anu kita mau komunikasi dengan orang-orang ini. Iku dulu-dulu awake dhewe kabeh kok padha arek Walangi kan. Ya wis, ini jagongan. Kok iso suatu saat bisa ngelompok bareng. Ya wis kita realisasikan, nanti kita juga nggak akan meninggalkan satu sama lain kok. Jenenge bersatu ya gak ono sing ditinggal loh. Kita akan berkomunikasi juga dengan presidium nantinya. Ya. Wis monggo dulur-dulur sing mungkin saat ini melihat, sebarkan energi iki. Energi persaudaraan, energi satu jiwa iku mang, silaturahim rek, silaturahim ayo. Ngomong mosok yo ndek jadi pejuang ketika dari ojo lah. Langsung ketemu langsung ae, jagongan enak, silaturahim sing enak. Kita jagongan enak kok ngene ngopi berokan bareng lah yo enak sih. Ya, jagongan koyo ngono. Wis ngono ae. Kapan kita segerakan? Saat ini kita sedang proses untuk menjadi simpul itu dengan komunikasi dengan yang lain. Muka-muka yang terrealisasi, nanti kita komunikasi dengan presidium juga. Wis ayo budal bareng. Nemoni Pak Daryoto. Yes. Nah, jadi itu ya solusinya dari Sam Rahmat dan Sam Niko, bahwa Aremania ini harus bersatu dulu. Arek Malang harus bersatu dulu, baru kita ke Pak Daryoto ya. Yang saya tanyakan itu kan saat ini kan ada presidium, juga ada MMG, ada yang lain-lain tadi ya. Lah kalau Arek Malang kan dulu terkenalnya emang no leader just together Sam ya. Nah dengan adanya presidium ini dan MMGA ini kan yang presidium kan sudah legal. Kalau MMGA punya legitimasi tadi, yaitu menurut Sam Niko dan Sam Rahmat gimana? Biar keduanya bisa sinkron dan bersinergi lah. Biar menyatukan kekuatan. Ya. Dari Sam Niko dan Sam Rahmat gimana? Yang jelas apa yang disampaikan Niko tadi, apa namanya, menuju ke sana. Bagaimanapun juga kita lagi proses untuk menjahit seluruh komponen Arek Malang, Aremania, bukan hanya di Malang. Kalau sing di luar Malang juga mau apa namanya ikut juga masalah. Karena kemarin tuh ono juga konco yang siap kalau misalkan suatu saat dia diajak apa namanya berembuk nang Malang, dia juga siap itu loh. Jenenge Aremania gak di Malang toh. Aremania kok di Jakarta Raya. Di ngene grupku jenenge Aremania dan gak sewaras. Iku anggotanya bukan Arek Malang toh. Ono tutuk Papua, ono tutuk Kalimantan, ono tutuk Jepang, ono tutuk Taiwan, ono tutuk Hong Kong. Itu. Jadi kalau kita bicara Aremania, ojo tergunggu bahwa Aremania itu Malang, enggak. Aremania itu ada di seluruh jagat raya. Itu. Kalau dari Sam Niko sendiri ada pandangan lain? Prinsipnya sih KB kan menginginkan satu Arema lah, satu Arema baik klubnya, baik
Aremania nih, Arek Malangi kan. Iya. Saya rasa dengan energi itu kita bisa berjalan bersama sih. Harusnya berjalan bersama. Toh tujuannya itu untuk kemenangan bersama. Kemenangannya Arek Malang, kemenangannya lek Mas Rahmat ngomong gak Arek Malang Aremania sak jagat raya. Kabeh. Jadi Arema iki wis koyo klub sing kudu wae Arek Malang tok. Wis koyo Liverpool, koyo MU, koyo AC Milan, wong ndi kok supporter iku kan. Bahkan ono Aremania iku sing gak tau nang Malang ono kok. Ya wae. Wake, gak tau nang Malang ono, tapi dia Aremania. Iya, betul. Wake iku. Jadi yo perjuangan ini perjuangan untuk kemenangan bersama. Saya rasa kalau untuk kemenangan bersama ya iso lah laku bersama harusnya. Oke, untuk yang terakhir kalinya saya mungkin buat pesan-pesannya yang bagi untuk yang menonton dulur-dulur Aremania, korwil komunitas lainnya semuanya apa sih untuk apa ya mendukung pergerakan kita sama-sama lah gitu loh untuk ke Pak Daryotonya. Tanpa kita kan sekarang kita juga ada handphone sama seperti tadi yang diinformasikan batas komunikasi tidak terbatas ya. Sumber Informasi tidak terbatas. Ya, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan sama. Satu balik nang hal mendasar bahwa Arema ono iku untuk mempersatukan Arek Malang. Mempersatukan Arek Malang iku berarti kan persaudaraan ono ndek kono. Wis lupakan dosa-dosa masa lalu. Wis lek misale kene ate komunikasi ambek si A, moro krungu ono omongan si A iku lho koyo ngene. Ojo dirungokno. Temono ae jagongan. Insya Allah nggak koyo sing diceritakno. Yeah. Misalnya ono isu ono gosip atau apa, wis gak usah dirungokno, lupakan itu semua. Wis kita taruh masalah-masalah yang ada, dosa-dosa masa lalu kita lupakan. Wis ayo ini lungguh bareng. Sing keloro. Terus riset sumber informasi wake ya untuk mempertajam daya pikir kita juga, untuk mengasah critical thinking kita juga. Kritiso nggak apa-apa. Bebas, kita berpikir itu harus bebas, jangan terbelenggu kono arek sik wingi sore, kono arek sik tas-tasan, Arema sik tas-tasan, jangan terbelenggu terpenjara oleh hal-hal seperti itu. Arema milik kita bersama kok, ya pantas dan layak harus kita perjuangkan bersama, ya kan? Ya gak menutup dan jangan terbelenggu oleh itu. Bebaskan pikiran kalian, riset sumber informasi banyak, dan ojo gawe awakmu mutung lek kena omongan-omongan kayak gitu, jangan. Itu wong-wong sih nggak pingin kita bersatu. Ya wis fokus sampai iku, seduluran diperkuat, spirit seduluran ambek gawe persatuan Arek Malang. Insya Allah iso. Wis iku tuh semangat, tetap semangat. Ide-ide gagasan yang luar biasa. Jadi ide-ide gagasan untuk penyelesaian dualisme sing jelas fokusnya nang yayasan. Wis untuk saat ini win-win solution iku ono di yayasan dengan pembinanya Pak Daryoto Setiawan. Wis fokus nang kono. Ya, karena itu win-win solution. Akar masalahnya ada di situ. Wis iku kayak iku. Teko aku iku dak. Berarti saya nangkepe iku Sam yo. Itu suatu clue dari Pak Daryoto kepada Sam Niko atau Sam Rahmat mungkin ya. Karena sudah 15 tahun ini Pak Daryoto juga kalau sibuk kan mungkin masih bisa lah menyempatkan yang bisa kita unek-unekan tadi ya untuk menunjuk atau mengelola. Lah sampai saat ini buktinya beliau belum turun. Ya jadi mungkin itu cluenya ya. Jadi Aremania harus bersatu dulu. Mungkin karena Aremania sekarang belum bersatu, maka Pak Daryoto belum bisa turun menyelesaikan ini semua. Sebenarnya Sebenarnya bukan, karena kita sudah berpengalaman ya, maksudnya sudah bertemu dengan beliau beberapa kali ya. Kami menangkap ada kesan dan pesan seperti itu gitu loh. Maksudnya beliau nggak langsung ngomong kon bersatu sih, enggak. Maksudnya yang kita tangkap sih itu kenapa kok saya bilang Pak Darti nggak jauh berbeda dengan Jenderal Yakub Zainal. Inginnya Arema itu kayak mempersatukan. Kalau kami tangkap sih memang ya kita harus bersatu dulu. Jadi prinsipnya bukan dualisme mari kita bersatu, bukan. Tapi yo kini bersatu di sini insya Allah dualisme selesai. Iku. Jadi fokusnya untuk penyelesaian ini yo nang yayasan komunikasinya. Tapi kita bersatu dulu. Ya. Oke,
Ya cukup anu ya. Terima kasih untuk Sam Rahmat mungkin sudah meluangkan waktunya di channel kami, sama Sam Niko juga. Terima kasih atas waktunya. Mungkin di lain waktu bisa kita sambung lagi Sam ya untuk berdiskusi. Bahkan kalau dulur-dulur atau sam-sam kita yang mau berdiskusi, monggo kami terbuka ya Sam ya bagi siapapun. Ya ibaratnya open mic lah gitu ya buat siapapun lah gitu. Karena kami juga tidak menutup diri lah, menutup telinga, menutup mata, enggak semua itu, karena kami juga ingin kembalinya kejayaan Arema juga ada satu. Ya, dari saya perwakilan dari ASK, kalau ada salahnya, salah kata ya karena kami juga bukan jurnalis atau bukan media, bukan wartawan, kami juga supporter Aremania juga. Jadi ya kita ya mengalami, generasi kita juga generasi yang diwarisi oleh perpecahan Sam. Jadi kita ya juga mau hal ini juga cepat selesai. Buat yang menonton mungkin ayo ya powernya untuk persatuan ya dari kita sendiri ya, bukan dari yang menaungi yayasan atau yang menaungi PT-nya sendiri ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Salam satu jiwa Arema.